Presiden Prabowo adalah pahlawan kesiangan, kata dua konten kreator ini. Ini dengar dulu apa yang mereka sampaikan. Kepada Presiden ke-8, kalau Bapak nggak mau dibilang pahlawan kesiangan, karena telah berdiri bersama rakyat. Walaupun kita terbiasa ya lihat pola ini, jadi pahlawan kesiangan pas publik udah mulai geram. Tapi Kok bisa sama begitu ya? Apalagi ingat gak sih sama Mbak ini? Yang kapan hari sempat gue bahas narasinya sama dengan yang lain untuk framing pemerintahan. Ini buzzing atau apa ya? Ya udah kita bahas dan ayo dipakai logikanya. Setiap ada satu hal yang rame di media sosial, ini yang gue gak pahami, selalu akan ada narasi yang sama yang disuarakan oleh orang banyak yang bisa plek ketiplek sampai bahkan pilihan diksinya. Contohnya ini kayak pahlawan kesiangan. Ini perlu dipikirkan ya, kenapa bisa sampai sama diksinya plek ketiplek gitu ya? Ya apalagi nih ade ini kan udah bukan sekali dua kali kayak gitu nih. Jadi Presiden Prabowo di depan mata pembenci itu nggak akan pernah benar. Kalau misalnya bicara tentang nggak mendengarkan aspirasi masyarakat, itu pasti dibilang ini adalah presiden yang abai akan aspirasi masyarakat. Ini adalah presiden yang nggak peduli akan aspirasi masyarakat. Giliran, apa yang menjadi aspirasi masyarakat didengarkan oleh Presiden Prabowo? Presiden Prabowo dikatakan pahlawan kesiangan. Maunya apa masyarakat? Nih ya, perkara kasus Tom Lembong, apa yang mau diharapkan daripada Presiden Prabowo? Bahwa Presiden Prabowo akan mengintervensi pengadilan. Presiden Prabowo akan mengintervensi hakim. Presiden Prabowo akan mengintervensi jaksa gitu. Ini kan udah ada lembaganya masing-masing dan Presiden Prabowo itu berdiri di lembaga eksekutif yang mana apa yang bisa dia dengarkan daripada aspirasi masyarakat dan dia bisa lakukan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat itu adalah menggunakan hak konstitusionalnya. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 14 ayat 2 di mana di sana dikatakan presiden itu berhak memberikan abolisi, amnesti, dan gerasi. Dan itu juga harus dengan persetujuan daripada DPR. Jadi ini adalah kerjasama antara eksekutif dan legislatif untuk istilahnya mendengarkan aspirasi daripada masyarakat itu. Apa yang kalian mau harapkan? Misalnya Pak Prabowo datang ke pengadilan terus marah-marah, bebaskan Tom Lembong, dia tidak bersalah. Maunya kayak gitu. Kan aneh kalian ini ketika sudah dilakukan secara prosedural, masih aja ngatain ini, ngatain itu. Dan untuk ade yang ini nih ya, gue bingung gitu. Setiap dia buat video, itu pasti ujung-ujungnya narasinya bahwa Presiden Jokowi. Uhi kemesraan dengan Jokowi dan dorong proses hukum untuk mengadili Joko Widodo. Nggak lelah ya bawa-bawa Presiden Jokowi. Presiden Jokowi itu mah udah kelar jadi presiden. Sekarang dia adalah rakyat biasa. Apapun yang menjadi kebijakan pemerintah saat ini, ujung-ujungnya selalu Jokowi lagi. Ini pemerintahannya Presiden Prabowo. Kalau memang kamu punya suatu kendala atau mungkin rasa yang mengganjal dari kamu, melihat ada kekurangan di dalam pemerintahan Presiden Prabowo, sampaikanlah kritik, bukan framing-framing dan narasi busuk yang selalu kamu lontarkan dan menyalahkan seseorang lainnya. Nggak penting, berikanlah kritik dan saran yang membangun supaya benar lu jadi orang yang berguna buat bangsa dan negara ini. Bukan hanya sebagai pengkritik Jokowi, dan ngata-ngatain, oh itu si ini, oh itu si itu, pelanggar HAM dan segala macam.